Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Futurelancers. Iya, kerennya. Welcome back guys to another episode of Career Talk. Nah, sebelum kita dig down gitu ya, tentang apa aja sih yang mau kita bahas malam ini, kita harus perkenalan diri terlebih dahulu. Bener nggak, Patan? Betul. Soalnya Ayo. kemarin kan hostnya satu ya, sekarang kita berdua. Betul banget nih. Sok atuh, kamu siapa kamu teh? Hai Futurelancers. Nama aku Fatan Dani Parestika. Aku dari Himaris, angkatan 23, dan di sini aku menjadi host satu di acara podcast Future Career Talks. Yes, you got it right. Ntar aku edit aja. Gak apa-apa. It's okay, kita nyantai aja di sini. Dan hai juga Future Hunters, aku Angelin Putri atau bisa dipanggil Angie sebagai host kedua untuk podcast malam ini. Nah, siapa sih guest star kita hari ini? Ada yang tahu nggak? Siapa tuh Kak Enji? Kita sambut dulu nggak sih Akang Naufal? Kang Naufal, ada di situ nggak? Oke, halo. Halo Akang. Halo. Nah, Akang Naufal ini ya guys, itu dari Ciworks, betul ya Kang ya? Ciworks. Ya, betul. Nah, dari yang kita juga riset-riset nih ya. Nah, Ciworks itu startup yang didirikan oleh beberapa alumni Politeknik Negeri Bandung dan berfokus pada layanan pelatihan, rekrutmen tenaga kerja, serta penyelenggaraan event dan training organizer. Apakah betul? Betul. Wih, keren. Mantap. Berarti riset kita bagus itu. Tapi masih ada yang kurang sih itu. Nanti aku coba jelasin ya. Boleh Kang. Boleh Kang, boleh banget. Wah, jadi banyak banget ya training and certification, terus juga job portal and recruitment, event organizer. Wow, keren banget ya Ciworks tuh. My God. Keren. Hey Fatan, kamu kepo nggak sih? Kepo banget. Nah, coba deh kita tanya ke Kang Naufal gitu ya. Kita mulai dari ini, kita all in all kita akan bedah Kang Naufal dan juga bedah Ciworks secara detail. Oke, Future Hunters. Kita mulai dari siapa itu Kang Naufal. Boleh deh kepada Kang Naufal, boleh nggak ya ceritakan sedikit tentang diri Akang, mulai dari nama, tahun masuk Polban, dan juga posisi sekarang di Ciworks. Bangga. Oke. Halo rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Naufal Maulana. Saya angkatan 2019 dari jurusan Bahasa Inggris Polban. Dan posisi sekarang saya adalah sebagai CEO dari PT Ciworks Karya Sinergi. Kerennya, kita punya CEO. Oke. Keren juga ya, mantan alumni Himaris. Ya keren lah. Ya maksudnya, walaupun kita mini-mini gitu ya, tapi kita tuh keren-keren tahu pekerjaannya. Betul. Jangan salah. Kita lanjut ya, Kang? Boleh. Nah, ini pertanyaan kedua. Apa yang awalnya membuat Kang Naufal tertarik sih memilih jurusan bahasa Inggris di Polban? Oke, sebetulnya kalau ditanya kenapa sih tertarik, yang pertama saya terjebak karena dulu itu ada temen yang mau kuliah di Polban tapi pengen ditemenin daftarnya. Waduh. Makanya nih, akhirnya ngajakin saya lah di situ. Ayo Pak, temenin. Oke lah, saya temenin. Ketika tes, ternyata dia nggak lolos, yang lolos malah saya gitu. Nah makanya karena saya itu sebenarnya dijebak masuk Polban, tapi ya mungkin itulah jalannya rezeki teman-teman semua. Jadi kita nggak ada yang tahu arah hidup kita itu akan kemana, tapi percayalah bahwa takdir ini adalah yang terbaik selalu buat diri kita semua. Itu sih. Kata-kata hari ini keren banget. Keren loh. Tapi Akang berarti bahasa Inggris tuh pilihan pertama gitu?
Pilihan pertama dong, sudah jelas. Karena nggak mungkin saya memilih teknik. Kenapa? Why not teknik? Pertama, saya nggak suka matematika. Oh, Yang sama. kedua, emang saya ada background untuk bahasa Inggris lah, meskipun tidak banyak gitu ya. Emang orang tua juga sering ngajarin bahasa Inggris, terus juga punya kedekatan dengan salah satu turis yang menjadi dia sering main di Garut dan saya sering menemani dia lah untuk keliling-keliling di Garut pada saat itu. Jadi nggak terlalu nol lah kalau bahasa Inggris, saya rada pede gitu. I see. Berarti bisa kita simpulkan bahwa speaking skill Akang ini mantep pola ya. Semoga ya makin berkembang terus semuanya. Mantap. Alright, begitu Future Hunters. Sekarang kita akan lanjut ke bagian perjalanan karir. Karena pasti yang namanya bisnis itu pasti ada naik turunnya, terus juga sacrifice yang harus kita lakukan. Pasti susah banget dan tricky juga gitu ya. Aku ngeliat ayah aku juga kayak, wow susah banget mengurus suatu bisnis. Ditelepon sana sini, rapat sana dari pagi sampai malam gitu kan. Nah, kita tanya kepada Kang Naufal. Jadi gini Kang, gimana sih perjalanan Kang Naufal dari seorang lulusan bahasa Inggris gitu ya, sampai akhirnya bisa menjadi CEO sebuah startup? Oke, kalau perjalanan sendiri sudah pasti 2 tahun setengah mungkin ya, saya lulus tahun 2022. Ini mungkin tahun ketiga saya di dunia pasca kampus ya, dan bisa dibilang perjalanan ini tuh lumayan cukup memakan waktu, meskipun 2 tahun ya, tapi udah bisa dirasakan gitu hasil dan manfaatnya seperti apa. Dari yang awal saya hanya direkrut menjadi content and design di PT Koaci. Saya kerja di PT Koaci sekitar 15 bulan, dan di PT Koaci ini bisa dibilang banyak sekali jabatan yang saya coba, karena PT Koaci ini sama-sama startup. Nah inilah manfaatnya bekerja di startup gitu. Nah yang awalnya saya cuman jadi content and design selama 1 bulan, akhirnya menemukan jati dirinya. Ternyata jadi content and design itu sangat membosankan, karena saya hanya duduk dan berdiam diri di depan komputer pada saat itu, bikin konten, ngedesain kompro, ngedesain ID card dan lain-lain lah kebutuhan desain. Jadi intinya di situ tuh full stack lah, karena background SMK saya pada saat itu multimedia. Jadi itu yang kepake sebetulnya, bukan bahasa Inggrisnya. Nah, itu tuh yang bikin teman-teman semua, khususnya yang di bahasa Inggris nih, saran dari saya sih kalian harus punya skill utama ya selain bahasa. Bahasa itu sebenarnya hanya pemanis, hanya oli gitu, hanya pendorong doang untuk melejitnya sebuah karir. Karena kita nggak mungkin dong hanya menguasai bahasa Indonesia dan apalagi Sunda doang gitu. Itu sih, makanya harus dimatengin. Beres dari situ saya ngajuin sebetulnya ke CEO Koaci. Saya ngajuin langsung menjadi head marketing di situ. Terus ditantang lah sama si CEO ini sebetulnya. Emang kamu bisa apa, Pal? Baru juga sebulan kerja. Itu kondisi saya di semester 6. Saya baru beres sidang proposal. Oh ya Allah, ngerinya. Terus gimana kan? Februari lah. Februari ini kan sekarang 31 Januari ya, kita take gitu ya. Nah, di bulan Februarinya saya kerja tuh, 14 Februari masih ingat. 14 Februari saya kerja dan itu baru beres sempro. Makanya ya disitulah mulai perjalanan karir saya. Akhirnya ditantang kan jadi head marketing. Di situ saya ngerasa challenging aja gitu. Kayaknya seru nih jadi head marketing, karena saya akhirnya bisa bereksplorasi. Di situ almarhum ayah saya kebetulan emang jadi sales juga, SPV sales di Mayora. Jadi saya sempat banyak konsultasi sama beliau, dan akhirnya saya menciptakan 4 divisi, di mana salah satu divisinya itu adalah event marketing, sama ada juga yang menjadi konsultan pada saat itu tuh. Nah, dan uniknya lagi, yang menjadi tim saya pertama kali adalah anak-anak bahasa Inggris. Ada Deva sama Ririn di situ. Teman-teman angkatan 20 ada Deva sama Ririn. Nah, itu adalah tim pertama saya menjadi seorang pemimpin di dunia bisnis gitu ya, di dunia kerja gitu. Nah, setelah dari situ itu tidak berjalan mulus.
semua targetnya itu pada saat itu tidak tercapai. Tapi yang saya pelajarin di situ banyak sekali tentang gimana sih caranya bisnis ini bisa berkembang. Karena saya banyak komunikasi dengan klien, banyak komunikasi dengan partner-partner CEO besar juga di luar sana, kayak CTO Bobobox, ada juga CTO-nya Evermos gitu. Saya ketemu sama orang-orang besar dan alhamdulillah dari mereka sendiri, saya akhirnya diangkat jadi business manager di situ. Nah, diangkat jadi business manager di Kuaci hingga awal tahun 2023 awal. Di situ barulah mulai pivot lagi dari business manager, udah rapi, mulai banyak nih si audiensnya. Akhirnya saya dipindahin jadi community manager di situ. Community manager yang fokusnya bikin event. Dalam 2 bulan saya waktu itu bikin 24 event sendirian. Dari 2 bulan ini saya bisa ngumpulin 350 orang anggota. Wow, keren banget. Keren banget. Gila. 300 orang dalam 2 bulan. Disitulah mulai ada tawaran masuk nih dari alumni yang salah satunya menjadi komisaris Kuaci juga pada saat itu. Itu saya sama salah satu alumni. Val, ini CEO-nya resign pada saat itu. Karena CEO pada saat itu tuh di Ciworks sistemnya masih digaji. Belum ada yang berani untuk take risk gitu. Nah, makanya untuk pertama kalinya CEO Ciworks ini, khususnya saya CEO keempat di Ciworks ini, akhirnya mengambil resiko dengan modal awal saya itu dikasih 1 juta doang untuk mendirikan Ciworks ini. What? Juta. Dan lagi-lagi tim pertama saya di Ciworks adalah anak-anak bahasa Inggris. Ada Givari, ada Ajay, sama ada Fadlin. Nah, itu tim pertama saya. Jadi entah kenapa anak-anak bahasa Inggris ini selalu banyak membantu sih sebetulnya. Banyak membantu bang saya juga untuk kembangin bisnis. Nah, kalau tadi pertanyaannya gimana sih ya langkah awalnya ngebangun bisnis, ya di situ. Akhirnya saya dikasih kepercayaan oleh salah satu alumni dengan modal 1 juta pertama, hingga akhirnya sekarang alhamdulillah sudah menembus ke angka 100 juta sebulan gitu. Dan itu menjadi pencapaian yang harus disyukuri juga sih dengan progres selama 2 tahun ini. Kayak gitu. Keren yo. Keren sekali ya guys ya. Kita bisa contoh dari Kang Naufal ini pahit manisnya mencari kerja dan memperjuangkannya ya guys ya. Betul banget, aku kaget sih, modal pertama 1 juta. Makanya itu teman-teman, jangan sampai takut untuk mengambil langkah pertama, meskipun langkah pertama itu sangat berat ya. Tapi kalau kita nggak ngambil itu, ya kita bakal jadi gitu-gitu aja. Dan resiko itu harus diambil. Jangan sampai teman-teman itu hanya menjadi, hanya menjadi pekerja gitu, yang emang bisa dibilang tidak punya tujuan bahkan sama sekali. Kalau untuk teman-teman yang ingin menjadi pekerja dan punya karir petting, itu bagus. Tapi kalau teman-teman yang hopeless, itu janganlah. Kalau bisa, teman-teman bangun relasi dari sekarang. Karena relasi ini untuk saya pribadi ya, itu privilege paling utama. Apalagi di dunia yang fokus di informasi kayak gini ya. Jadi tolong teman-teman jangan takut untuk ngobrol kesana kesini, cari relasi, dan tunjukin bahwa teman-teman itu punya kemampuan yang mumpuni. Kayak gitu sih. Kata-kata hari ini banyak banget teman-teman. Ini kita harus jadikan quote ini. Oke, terima kasih Akang. Kita masih ada pertanyaan lagi, yaitu, ini dia. Apa sih tantangan terbesar yang Kang Naufal hadapi ketika membangun Ciworks, terutama sebagai alumni bahasa Inggris? Oke, tantangan ya. Tantangan utama adalah yang pertama itu diri sendiri. Saya selama 6 bulan pertama mungkin ya, 6 bulan pertama ngebangun Ciworks ini bener-bener berdarah-darah. Saya hampir nangis tiap hari karena balik lagi tekanan dari keluarga, tekanan dari sekitar yang memaksa untuk kayak ngapain sih Pak gituan, mending kerja gitu, udah jelas dapat bulanan dan lain-lain gitu ya. Saya selama kerja atau selama ngebangun Ciworks ini tuh benar-benar bisa dibilang musuh terbesar tuh diri saya sendiri. Tantangan terbesar tuh diri saya sendiri, karena diri saya sendiri pun banyak banget takutnya, banyak banget kurangnya. Makanya kapabilitas tuh harus terus di up gitu.
Dan tantangan keduanya adalah development tim. Itu yang sangat berat karena musuh terberat kita itu adalah diri sendiri, termasuk tim kita sendiri. Kalau udah tim kita oke, dari udah pribadi leadernya juga oke, untuk nyari market itu sangatlah mudah. Itu sih. Jadi tantangan utama dalam ngebangun bisnis itu ya tadi diri sendiri sama tim itu sendiri. Kalau menurut saya sih itu ya. Sisanya bisa dicari kok. Masalah modal, masalah pasar itu bisa dicari. I see. Ngerti banget sih, karena kan yang jalanin kita, yang tahu kita kan, terus juga kan we know who we truly are. Dan di situ kayak wow. Jujur kan, aku masih shock sih nggak denger cerita kan, kayak oh gitu ternyata. Makanya mumpung masih muda guys, jangan sampai membuang waktu kalian untuk main-main gitu. Nanti juga kalian udah ngerasain, ini fase setelah lulus tuh bener-bener beda banget. Kalian ngerasa hidup tuh ketika lulus. Makanya sebelum itu terjadi, saran aku, kalian banyak belajar, banyak ngembangin relasi, dan jangan takut untuk mencoba. Apapun itu coba. Kayak himpunan dan kuliah itu cuma sementara, cuma 3 tahun tuh cepet banget loh. Untuk kalian lulus dan mau ngapain coba? Bingung juga. Takut nggak sih? Banget takut kalau mending kamu CPNS aja. Tuh udah. CPNS. Gitu sih. Ngerti. Ya Allah, kamu bayangkan. Berarti Kang Noval, Kang kalau misalnya aku nyari loker Kakang boleh nggak? Boleh nggak? Boleh Singkat padat loker. Butuh Kang. Boleh banget. Kita punya komunitas juga namanya Your Career Mate. Di situ tuh emang kita sering nge-share loker dari partnership kita. Jadi tempat pekerjaannya udah pasti bukan dipastikan ya, lebih ke probabilitas tempat kerjanya yang nyaman tuh oke lah gitu. I see. Nanti aku share linknya lah buat join dulu. Kalau ada pelatihan juga ada. Mau banget. Oke. Singkat padat loker. Nah, sebenarnya Kang, kita masih ada beberapa pertanyaan lagi nih. Tapi itu akan dilanjutkan di sesi berikutnya. Dan pertanyaannya akan dibacakan oleh saya. Betul.